Kita pun bersyukur bahwa kita juga memiliki negarawan-negarawan berjiwa besar yang pernah saling berhadapan dalam pemilihan presiden, namun kemudian bekerja sama membangun negara. Kawan muda, mengaku kalah dan menerima kemenangan lawan dalam pergulatan politik yang jujur dan transparan tampaknya belum menjadi kebiasaan para elit politik kita. Itu lantaran sebagian elit politik kita tidak menyiapkan diri untuk kalah. Mereka hanya siap untuk menang dan siap untuk menyuarakan kecurangan saat bukti-bukti menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sudah dikalahkan. Kebiasaan lainnya di sebagian elit politik kita adalah keengganan meminta maaf dan menerima permintaan maaf dari mantan lawan dengan alasan pertarungan belum selesai dan banyak kecurangan yang terjadi. Maka suasana politik ini masih terus berlarut dan tampaknya masih jauh dari selesai. Kawan muda, kali ini saya ingin mengungkapkan sebuah kisah dari Paman Sam tentang para politisi sekaligus negarawan yang bersedia menerima kekalahan saat angka-angka penghitungan suara menunjukkan bahwa lawannya sudah menang. Paman Sam yang saya maksud adalah Amerika Serikat atau United States of America yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari jajahan Inggris pada 4 Juli 1776. Negara demokrasi modern tertua yang usia kemerdekaannya sudah hampir mencapai 2,5 abad itu, secara rutin 4 tahun sekali menggelar President Election atau pemilihan presiden. Sehingga sampai saat ini, sudah ada 46 presiden yang memimpin Amerika Serikat, mulai dari George Washington hingga Joe Biden. Di antara para presiden ini, ada yang menjabat hingga 2 periode, batas maksimal periode kepresidenan yang juga dianut Indonesia sejak era reformasi. Di Amerika Serikat hanya ada 2 partai politik yang saling berkontestasi untuk merebut kursi kepresidenan dan kursi parlemen, yang terdiri atas 2 tingkatan, yakni House of Representatives dan Senat. Sebelum maju menjadi calon presiden, seorang bakal calon harus terlebih dulu menjadi anggota Senat atau senator. Dan untuk bisa lolos mewakili partainya sebagai calon presiden, seorang senator harus mengikuti konvensi partai guna berhadapan dengan senator lainnya dari partai yang sama yang juga berambisi menjadi calon presiden. Jadi, pertarungan untuk mendapatkan tiket menuju pemilihan presiden sudah dimulai sejak di lingkungan internal partai. Model konvensi seperti ini sudah pernah dilakukan di lingkungan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Di Amerika Serikat, para kandidat presiden yang kalah dalam pemilihan presiden sudah biasa mengucapkan selamat kepada kandidat presiden yang menang dan mengakui kekalahannya. Meskipun pada saat kampanye, mereka biasa saling cakar-cakaran. Salah satu contohnya adalah John McCain, veteran perang Vietnam ini, mulai maju dalam pencalonan presiden dengan mengikuti konvensi Partai Republik pada tahun 2000, melawan George W. Bush. Dalam perebutan kandidat presiden dari Partai Republik itu, John McCain menghadapi kampanye brutal dari para pendukung George Bush. Ia difitnah mempunyai hubungan gelap dengan seorang perempuan kulit hitam dan istrinya pun dituduh sebagai pecandu narkoba. Masih banyak kampanye hitam lainnya yang dialamatkan kepada McCain hingga akhirnya ia dikalahkan oleh George Bush. 8 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2008, McCain berhasil memenangkan konvensi Partai Republik untuk kemudian berhadapan dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Barack Hussein Obama. Kali ini,
Barack Obama lah yang menjadi sasaran fitnah dan kampanye hitam dari para pendukung McCain berkaitan dengan identitas rasial Obama yang berkulit hitam dan mempunyai ayah seorang Muslim. Salah satu fitnah yang dialamatkan kepada Obama adalah cap teroris, cap yang sangat menakutkan rakyat Amerika, yang saat itu belum sembuh dari trauma serangan teroris ke gedung kembar World Trade Center di New York pada 2001. Namun yang mengagumkan kawan muda adalah sikap John McCain yang melarang para pendukungnya melancarkan fitnah terhadap Obama. John McCain yang sudah kenyang dengan berbagai fitnah terhadap dirinya mengatakan kepada para pendukungnya bahwa Obama adalah seorang warga negara yang baik dan kepala keluarga yang baik. Perbedaan Obama dengan dirinya hanyalah soal ketidaksepakatan dalam beberapa isu mendasar. Dan kampanye ini adalah soal ketidaksepakatan itu, ujar McCain. Singkat cerita, John McCain dikalahkan Obama dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008. John McCain pun segera menggelar pidato di hadapan para pendukungnya untuk mengakui kekalahannya. Padahal saat itu, proses penghitungan suara belum selesai. Namun hasilnya sudah tidak bisa disangkal bahwa Obama memenangkan Pilpres. The American people have spoken, and they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. Di tengah protes para pendukungnya, McCain mengatakan, "Sahabat, kita telah mengakhiri perjalanan panjang. Rakyat Amerika telah berbicara dengan jelas. Beberapa saat lalu saya mendapat kehormatan untuk menelepon Senator Barack Obama guna menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya beliau sebagai presiden baru negara kita yang sama-sama kita cintai ini. Malam ini, lebih dari malam-malam sebelumnya," lanjut McCain, "saya meneguhkan cinta bagi negeri ini dan seluruh rakyatnya, baik yang mendukung saya maupun yang mendukung Senator Obama. Saya berdoa, sekiranya Tuhan menyertai mantan lawan saya yang akan menjadi presiden saya." 10 tahun kemudian, tepatnya pada 28 Agustus 2018, Senator John McCain meninggal dunia. Obama yang saat itu sudah tidak menjabat presiden, turut menyampaikan pidato pada prosesi pemakaman John McCain. Belakangan diketahui bahwa pidato yang dilakukan Obama adalah atas permintaan pribadi McCain ketika senator dari Partai Republik itu masih hidup. Banyak yang tidak mengetahui bahwa antara Barack Hussein Obama dengan John McCain sudah terjalin persahabatan yang sangat erat. Perbedaan pandangan politik di antara keduanya tidak menghalangi persahabatan mereka. Semua itu mereka lakukan demi persatuan dan kebesaran Amerika. Amerika memang dipenuhi para negarawan berjiwa besar. Meskipun mereka saling serang pada saat kampanye pemilihan presiden, namun mereka kembali bersatu saat Pilpres sudah selesai dan memenangkan salah satu calon. Contoh lainnya adalah persahabatan Bill Clinton dari Partai Demokrat dengan George W. Bush dari Partai Republik. Ketika Bush menjabat presiden, ia meminta mantan Presiden Bill Clinton untuk menjadi utusan khusus Presiden Amerika guna berkeliling mancanegara atas nama Presiden Bush. Clinton dengan senang hati menerimanya, karena itu merupakan tugas negara. Tetapi kita pun bersyukur bahwa kita juga memiliki negarawan-negarawan berjiwa besar yang pernah saling berhadapan dalam pemilihan presiden, namun kemudian bekerja sama membangun negara. Karena pada hakikatnya,
mereka mempunyai cita-cita yang sama, meskipun pernah memiliki pandangan politik yang berbeda. Mereka adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan calon Presiden Prabowo Subianto. Sampai di sini dulu, kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.